2 minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana Israel sebagai harta kesayangan itu maksudnya apa? Untuk apa Israel itu dipilih sebagai harta kesayangan itu ya? Dan bagaimana maksudnya? Apakah Tuhan nggak sayang dengan bangsa-bangsa yang lain? Nah, ternyata ada perjanjian yang harus dipenuhi oleh bangsa Israel untuk menjadi harta kesayangan dan juga ada yang dipenuhi oleh Allah gitu. Jadi semuanya itu ada konsekuensinya masing-masing ya. Bukan berarti kalau Israel menjadi harta kesayangan, Allah nggak sayang dengan bangsa-bangsa yang lain gitu ya. Nah, tetapi ada panggilan khusus untuk orang Israel, ada tugas khusus yang dipikul oleh orang Israel ketika orang Israel dipanggil menjadi harta kesayangan. Nah, jadi saya ini sebetulnya mundur ya, seharusnya maju ya, tapi uh, ya akhirnya saya mundur ya dari Israel sekarang ke Abraham, mestinya Abraham dulu baru ke Musa ya, perjanjian dengan Musa. Nah, sekarang kita belajar tentang perjanjian Abraham. Jadi ini saya mungkin bagi jadi 2 bagian. Hari ini bagian yang pertama, nanti 2 minggu kemudian bagian yang kedua. Nah, apa sih itu perjanjian? Ya kita ulangi sedikit. Covenant, berit, itu adalah sebuah kontrak ya. Jadi perjanjian itu bukan janji ya. Perjanjian sama janji itu beda. Walaupun di dalam perjanjian itu pasti ada janji. Ya, di dalam perjanjian pasti ada janji, tetapi perjanjian itu bukan janji. Ya, kalau janji itu bisa sepihak, ya. Tetapi perjanjian itu adalah kedua belah pihak, kesepakatan kedua belah pihak, persetujuan bersama, kontrak seperti kontrak gitu ya. Nah, perjanjian itu nggak bersifat memaksa, tetapi tentu ada keuntungan bagi masing-masing kedua belah pihak atau hak dan kewajiban gitu ya. Hak itu kan yang didapat, jadi keuntungan bagi kedua belah pihak. Tapi juga ada kewajiban bagi kedua belah pihak, tugas yang harus dilakukan kedua belah pihak. Yang didapat bila pihak-pihak ini ada dalam sebuah perjanjian, masuk dalam sebuah perjanjian. Jadi ikatan kerjasama kayak kontrak seperti itu ya, yang mengikat. Nah, kalau salah satu pihak itu melanggar kewajiban atau ketetapan-ketetapan di dalam perjanjian itu, maka perjanjian itu dianggap batal, otomatis batal. Kalau salah satu pihak itu melanggar, pasti perjanjian itu dianggap batal. Kan bukankah seperti itu ya? Kita seringkali di dunia ini pakai perjanjian-perjanjian ya, misalnya jual beli rumah, jual beli mobil ya, atau misalnya kita asuransi ya, ada hal yang harus kita penuhi ya di dalam perjanjian asuransi itu. Nah, seperti itulah perjanjian. Jadi perjanjian bukan janji sepihak, ya, tetapi kesepakatan dua belah pihak yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian tetap mengikat. Nah, di dalam Alkitab, ya, ada perjanjian antara Allah dan manusia dari zaman ke zaman, ya. Nah, kalau kita lihat pembagian zaman menurut Alkitab, ya, menurut Alkitab, bukan menurut ilmu sejarah dan lain sebagainya, gitu ya. Ada perjanjian Edenic Covenant, perjanjian di Eden, Edenic Covenant, ya. Kemudian Noahide Covenant atau perjanjian dengan Nuh. Kemudian selanjutnya adalah Abrahamic Covenant atau perjanjian dengan Abraham. Dan berikutnya adalah Mosaic Covenant atau perjanjian dengan Musa atau perjanjian dengan bangsa Israel yang pertemuan terakhir kita sudah pelajari, ya. Kemudian Davidic Covenant atau perjanjian dengan Daud. Dan kemudian New Covenant atau perjanjian baru. Nah, jadi tidak pernah Allah itu membiarkan manusia itu tanpa manusia itu mengerti apa maunya Allah, tanpa tuntunan. Kita tahu bahwa Taurat itu baru diterima oleh Musa. Tapi sebelum zaman Musa, apakah Allah itu ya terserah manusia gitu ya, tanpa ada tuntunan, tanpa ada aturan gitu ya. Dikatakan oleh Rasul Paulus, di mana tidak ada Taurat, tidak ada dosa. Taurat itu hukum, Taurat itu tatanan, Taurat itu aturan. Kalau nggak ada Taurat, nggak ada dosa. Nah, bukankah Taurat itu baru hadir di zamannya Musa? Kenapa kok Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa? Artinya ada Taurat yang lain atau ada perjanjian yang lain
atau ada hukum yang lain selain hukum Musa atau Taurat Musa. Ya kan? Karena kalau tidak ada Taurat tidak ada pelanggaran. Kalau tidak ada Taurat tidak ada dosa. Tetapi kenyataannya Taurat baru hadir di zaman Musa. Sedangkan manusia sudah jatuh ke dalam dosa sejak di Eden. Nah, ternyata di Eden ada perjanjian yang dilanggar oleh manusia sehingga manusia disebut memberontak kepada Allah dan menjadi musuh Allah. Ya. Di Eden itu ketika manusia diciptakan di Kejadian 1 ayat 26 dan 27, manusia itu seharusnya menjadi serupa dengan Allah untuk menjadi penguasa. Itu di Kejadian 1. Atau Kejadian yang pasal yang kedua, perjanjian antara Allah dengan manusia itu manusia harus makan dari pohon kehidupan dan tidak makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Misalnya itu ya. Dengan makan dari pohon kehidupan, maka manusia akan menjadi serupa dengan Allah dan akhirnya manusia menjadi wakil Allah memerintah atas ciptaan Allah. Ya kan? Di Kejadian 1, 26, 27, 28 tujuan manusia itu kan itu. Jadi ada perjanjian di Eden yang dilanggar oleh manusia. Pada hari kamu makan buah ini pastilah kamu mati. Nah, ternyata konsep kematian di dalam Alkitab itu berbeda dengan konsep kematian manusia. Manusia memahami mati adalah terpisahnya tubuh dengan roh, kemudian tubuh fisik secara fisik mati ya karena terpisah dengan roh. Itu konsep kematian manusia. Tetapi ketika manusia makan buah itu kan manusia tidak mati kan? Mati secara jasmani maksudnya. Kalau kematian menurut manusia adalah kematian jasmani, yaitu terpisahnya tubuh dengan roh. Tetapi kematian di dalam Alkitab adalah terpisahnya manusia dari Allah. Karena roh manusia kan dihembuskan Allah. Jadi Allah adalah sumber kehidupan manusia. Manusia diciptakan Allah dari debu tanah, tetapi ternak, binatang-binatang lain juga diciptakan Allah dari tanah juga. Tapi hanya manusia yang dihembuskan nafas Allah. Dan ketika manusia dihembuskan nafas Allah, manusia menjadi makhluk yang hidup. Namun ketika manusia makan buah itu, manusia menjadi mati. Manusia memberontak terhadap Allah, melanggar perjanjian dengan Allah, menjadi musuh Allah, terpisah atau hubungan yang harmonis antara Allah dengan manusia itu menjadi rusak. Ya, terpisah dengan Allah yang adalah sumber kehidupan manusia. Itulah yang namanya kematian menurut Alkitab. Ya. Nah, karena manusia melanggar perjanjian, manusia memberontak kepada Allah, manusia menjadi musuh Allah. Oleh karena itu perlu yang namanya pendamaian. Ya, pendamaian, pengantara antara Allah dengan manusia. Harus ada pengantara yang mendamaikan pihak Allah dengan pihak manusia. Karena manusia menjadi musuh Allah, bermusuhan dengan Allah. Ya, nah itu ternyata sudah ada perjanjian di Eden. Nah, berikutnya adalah perjanjian dengan Nuh. Setelah manusia jatuh dalam dosa ya, perjanjian di Eden itu kan sebelum manusia jatuh dalam dosa, dan karena manusia melanggar perjanjian Eden maka manusia jatuh ke dalam dosa. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian dibuatlah perjanjian dengan Nuh. Menurut Maimonides itu ada 7 hukum Nuh. Dan orang Yahudi memahami bahwa perjanjian dengan Nuh ini berlaku untuk seluruh bangsa di dunia. Untuk seluruh kaum Goyim. Ya, orang Yahudi itu memisahkan umat manusia itu menjadi 2 bagian. Mereka adalah umat pilihan, orang Yahudi, orang Yahudi adalah umat pilihan, umat kesayangan, harta kesayangan Allah, sedangkan bangsa-bangsa lain itu Goyim. Goyim itu sebetulnya artinya itu orang yang tidak mengenal Allah gitu ya, kafir gitu ya. Nah, tetapi kafir arti di sini bukan dalam arti negatif. Goyim itu bukan dalam arti negatif ya. Kalau kafir memang lebih ke negatif, tapi goyim ini sebetulnya bangsa-bangsa non-Yahudi. Simpelnya itu seperti itu ya. Goyim itu adalah bangsa-bangsa lain non-Yahudi. Nah, orang Yahudi memahami bahwa mereka
Allah mengadakan perjanjian yang khusus dengan mereka sehingga mereka menjadi harta kesayangan melalui hukum-hukum Musa. Mereka harus melakukan hukum Musa. Tetapi bangsa-bangsa lain tidak dituntut untuk melakukan hukum Musa, Taurat yang diberikan kepada Musa. Namun bukan berarti Allah tidak memiliki perjanjian dengan bangsa-bangsa lain. Nah, Allah memiliki perjanjian dengan bangsa-bangsa lain, yaitu sejak zaman Nuh. Ada 7 hukum Nuh. Jadi kalau orang Yahudi harus mengikuti 613 aturan Taurat, hukum, tetapi bangsa-bangsa lain cukup 7 hukum Nuh. Nah, itu perjanjian dengan Nuh. Nah, berikutnya adalah perjanjian dengan Abraham, yang Allah ikat dengan Abraham, dan kita akan belajar di sini sekarang ini ya. Kemudian kepada Daud, Tuhan berjanji bahwa karena Daud begitu setia, begitu merendahkan hati gitu ya, begitu mengasihi Allah, maka Allah berkata bahwa kerajaan Daud adalah kerajaan yang kekal ya. Maksudnya adalah nanti kelak keturunan Daud itu akan menjadi raja di atas segala raja. Kerajaannya adalah kerajaan kekal di langit dan bumi yang baru. Dan yang berikutnya adalah perjanjian yang baru ya. Oke, kita bicara dulu tentang perjanjian dengan Abraham setelah kita review perjanjian di Eden dan perjanjian dengan Nuh. Di Kejadian 3 ayat 15, ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan memberikan sebuah janji, ya, ini bukan perjanjian, ini adalah janji, ya, bahwa akan datang keturunan perempuan yang menghancurkan kepala ular. Nah, ini disebut proto-evangelium. Jadi Injil yang pertama. Injil itu kan kabar baik. Kabar baik tentang apa? Tentang keselamatan. Allah mau menyelamatkan manusia yang sudah berdosa, manusia yang sudah memberontak kepada Allah, manusia yang menjadi musuh Allah, menjadi seteru Allah. Nah, ketika itu Allah berjanji bahwa Allah akan memberikan keselamatan, datangnya keturunan perempuan yang akan menghancurkan kepala ular. Dan ini disebut Injil yang pertama, ya, proto-evangelium. Nah, jadi semua perjanjian-perjanjian berikutnya sebenarnya berbicara mengenai keselamatan. Seperti juga perjanjian di awal, perjanjian di Eden. Manusia diciptakan untuk menjadi serupa dengan Allah. Ketika manusia sudah serupa dengan Allah, makan dari pohon kehidupan, tidak makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka manusia menjadi wakil Allah, raja atas semesta ini. Semesta ini sebetulnya hendak dipercayakan kepada manusia. Sekarang pun dalam keadaan manusia sudah jatuh dalam dosa, sebetulnya manusia ini mulai menguasai loh, keseluruhan bumi ini dikuasai. Ya, ilmu pengetahuan maju, bumi dimanfaatkan, bahkan manusia itu sudah bisa keluar angkasa, mulai udah bukan menguasai bumi aja, tapi lebih lagi sudah mulai merambah ke luar bumi gitu kan. Itu dalam keadaan manusia jatuh dalam dosa. Ya, jadi memang dari awal Tuhan itu mempercayakan ciptaannya itu untuk dikelola oleh manusia. Sayangnya ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia menjadi penguasa yang lalim, penguasa yang tidak bertanggung jawab. Ya, binatang-binatang menjadi menderita karena kejahatan manusia, bumi juga jadi rusak karena dosa manusia gitu kan. Misalnya manusia memanfaatkan hutan, dibakar, kayak gitu kan. Demi apa? Demi bikin perkebunan, hutan dirusak. Seharusnya kan ada cara yang lebih baik. Misalnya manusia lagi memerlukan energi, energinya menggali, tapi akhirnya merusak bumi. Ya, energi yang dihasilkan, gas yang dibuang dari energi itu misalnya polusi dan lain sebagainya, itu merusak bumi. Tapi manusia sekarang lebih baik. Misalnya manusia mencari energi yang tidak merusak bumi, misalnya energi dari tenaga matahari. Itu dalam keadaan manusia sudah jatuh dalam dosa. Bayangkan kalau manusia nggak jatuh dalam dosa. Apakah manusia kalau nggak jatuh dalam dosa itu tetap seperti Adam dan Hawa, kecerdasan tidak berkembang? Saya yakin kecerdasan berkembang bahkan lebih lagi. Tidak mungkin kalau manusia tidak jatuh dalam dosa tetap pakai cawat, tinggal di gua-gua seperti Adam dan Hawa, belum punya rumah gitu ya. Pasti jauh lebih luar biasa. Karena memang sejak semula Allah mau menyerahkan ciptaannya ini kepada manusia. Nah ya, jadi
keseluruhan perjanjian-perjanjian ini sebetulnya adalah anugerah Allah. Sejak manusia diciptakan itu Allah memberikan anugerah supaya manusia bisa menguasai, menjadi wakil Allah atas dunia ini. Karena memang manusia adalah anak-anak Allah, dihembuskan dari nafas Allah. Nah, kita lihat tentang asal-usul Abraham. Ya, di Kejadian 11 dengan sengaja kan penulis kitab Kejadian itu menuliskan silsilah Abraham. Inilah keturunan Sem, ya. Dia punya anak bla 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 bla. Jadi Abraham itu diperlihatkan bahwa dia adalah keturunan dari Sem, dari salah seorang anak Nuh yaitu Sem. Nah, tapi mula-mula yang diceritakan adalah bapaknya Abraham, tidak langsung Abraham. Tentu ada alasan kenapa kisah Terah ini kok disinggung, kenapa nggak langsung aja si Abraham, ya kan? Misalnya Nuh, cerita Nuh, kan nggak disinggung tuh bapaknya Nuh bagaimana kan nggak disinggung. Tahu-tahu Nuh aja Nuh dipanggil gitu kan? Nah ini ketika Abraham dipanggil, ada sedikit cerita tentang Terah yang melatar belakanginya. Ya, inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah, ayahnya, masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Jadi Terah itu punya anak 3, Abraham, Nahor, Haran. Ketika Terah masih hidup, Haran mati di Ur-Kasdim. Karena mereka memang tinggalnya di sana di Ur-Kasdim. Nah, kemudian Abraham dan Nahor kedua-duanya kawin. Jadi ini zaman sebelum Allah memberikan Taurat kepada Musa. Rupanya digambarkan bahwa di zaman bapak-bapak leluhur, incest itu masih diperbolehkan ya, pernikahan antar saudara itu masih diperbolehkan. Karena istrinya Nahor adalah keponakannya ya, anak dari saudaranya ya. Sedangkan di ayat yang lain Abraham menyatakan bahwa Sarai adalah saudaranya, satu ayah lain ibu gitu ya. Jadi ini memang sebelum zaman Taurat diberikan, jauh sebelum Taurat diberikan kepada Musa, rupanya digambarkan bahwa zaman bapak-bapak leluhur incest itu masih diperbolehkan. Abraham dan Nahor kedua-duanya kawin, nama istri Abraham ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu Haran dan Sarai, menantunya istri Abram. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka di Haran dan menetap di sana. Ya, perhatikan, Terah membawa yang niat pergi, yang berinisiatif, yang punya tujuan untuk pergi adalah Terah sebagai kepala keluarga. Terah membawa anak-anaknya, cucu-cucunya, seluruh keluarga besarnya dia bawa. Kecuali anaknya yang sudah mati di Ur-Kasdim itu yang lebih dulu. Dia bawa, dikatakan di sini, dari Ur-Kasdim untuk pergi ke Kanaan. Jadi Terah sudah punya tujuan untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Rupanya ada tempat yang mirip namanya dengan nama anaknya Terah, ya. Nah, jadi ini sampai mereka di Haran. Haran ini nama tempat yang rupanya mirip dengan nama anaknya Terah yang meninggal, ya, dan menetap di sana. Jadi Terah dari Ur-Kasdim hendak ke Kanaan. Tetapi baru setengah jalan Terah berhenti dan tidak meneruskan perjalanan. Dan dikatakan di ayat berikutnya, umur Terah ada 205 tahun lalu ia mati di Haran. Dia stop di dalam perjalanannya. Nah, kita berpikir ya, Terah ini kan tujuannya pergi ke Kanaan. Tapi kenapa kok cuma sampai di Haran? Terus udah gitu tinggal dan menetap di sana. Kenapa kok perjalanan itu nggak diteruskan? Padahal kan dia punya planning, gitu kan? Nah, saya kasih peta sedikit ya, peta sedikit. Nah, ini adalah peta ya daerah Timur Tengah. Nama-namanya mengikuti nama-nama daerah itu ketika masih zaman dulu ya, nama daerah-daerah Timur Tengah kuno ya. Kalau
Ini ada Mesopotamia ya, kalau sekarang mungkin ini adalah daerah Irak dan Iran ya. Kemudian ini Mesir gitu ya. Nah, jadi dia berjalan dari Irak, dari sini ya, dari Ur, ini dari Irak ini jalan, dia nggak nyebrang lurus walaupun lebih deket. Nah, kalau sekarang ini kan udah jadi negara Saudi Arabia ya di tengah-tengah ini. Tapi kalau zaman dulu, kalau dia jalan lurus begitu saja, dia bisa mati. Kekurangan air, mungkin juga dirampok, gitu ya. Tapi dia menyusuri apa yang namanya disebut bulan sabit subur, ya, daerah yang ada sungainya di sini, atau istilahnya itu adalah bulan sabit subur. Nah, kenapa dia menyusuri melingkar gini ya perjalanannya? Karena kalau dia menyusuri sungai, di situ banyak kota-kota, di situ banyak kampung-kampung seperti itu ya, dan dia dengan mudah mendapatkan makanan, mendapatkan air, membeli makanan, membeli air. Dan dengan banyak orang juga dia tidak rawan untuk dirampok, tidak rawan untuk diserang binatang buas ya, tidak rawan kehabisan air ya, kehausan dan lain sebagainya ya. Kalau kita biasa di Indonesia, kita kebanyakan air ya sampai banjir-banjir, tapi di Timur Tengah kan susah air gitu ya. Ya kecuali kemarin ada suatu anomali ya sampai daerah apa itu Uni Emirat Arab itu kebanjiran ada anomali ya karena iklim yang sudah rusak sekarang ini. Nah, dari Ur-Kasdim dia menyusuri ke utara ya, ke utara ini mungkin daerah sekarang itu daerah apa itu namanya Armenia mungkin ya atau Turki bagian selatan. Terus dia menyusuri lagi ke bawah sini. Nah, jadi dia dari Ur-Kasdim dia sampai ke Haran, setengah jalan, belum sampai ke Kanaan. Harusnya dari utara turun lagi ke selatan. Nah, apa yang menyebabkan perjalanan Terah ini terhenti sampai di Haran? Apa yang membuat dia menghentikan perjalanannya? Ya, kita berpikir, ya mungkin saja karena nama tempat itu namanya Haran, mengingatkan dia ada hal yang membuat dia ragu gitu ya, mengingatkan dia akan trauma-trauma. Kehilangan anak itu kan sebuah trauma, kepedihan gitu ya. Atau mungkin juga Tera sendiri yang menamakan kota itu Haran sebagai mengingat, sebagai istilahnya orang Jawa itu tetenger gitu ya. Tetenger sebagai monumen kepedihan tentang anaknya. Ya. Jadi ada hal-hal yang menghambat perjalanan seseorang sehingga dia stuck tidak meneruskan perjalanannya. Nah, ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita tahu tujuan kita kemana. Kita sudah tahu, kita sudah mendapatkan janji, tetapi apakah kita berani untuk bertaruh, mempertaruhkan segalanya? Nah, rupanya Terah ini kemungkinan tidak berani mempertaruhkan segalanya. Ya kalau kita berjalan sekarang ya, misalnya kita mau ke Jepang, kita mau ke Amerika, kita mau ke Jogja, ke Bali ya, kita mau pergi ke Labuan Bajo dan lain sebagainya. Kita Google dulu kan, di sana ada makanan apa, di sana transportasinya gimana. Tapi zamannya Tera dan Abraham tentu nggak bisa Google cari informasi dan lain sebagainya. Ya, hanya dari mulut ke mulut dari saudagar yang pergi berdagang ke sana. Oh, gimana sih keadaannya di sana? Oh, begini. Dan Ur-Kasdim adalah kota metropolitan di zaman itu. Sedangkan Kanaan itu apa sih? Ini kan kayak sebuah planning dari New York gitu ya. Mau pergi, mau pindah mungkin ke Gondang Legi gitu ya, deket Malang gitu ya, mungkin ke ya daerah kota kecil yang pelosok di Indonesia gitu. Ur-Kasdim adalah pusat peradaban dunia pada saat itu. Nah, dia berhenti. Ya, memang nama Terah itu sendiri artinya adalah delay, menunda. Nah, ternyata nama Terah itu artinya adalah menunda. Apa yang membuat Terah menunda perjalanannya? Satu, ketika dia berjalan mungkin dia ragu. Apakah nanti di Kanaan itu kehidupanku lebih baik? Apakah benar Kanaan itu adalah suatu negeri yang menjanjikan? Lebih baik daripada negeriku sekarang. Ada keraguan atau ada kepedihan.
kok anakku mati ya? Kalau aku pergi jauh, aku nggak bisa lihat kuburan anakku, mungkin seperti itu. Ya, Alkitab tidak menulis, tapi pasti ada yang membuat perjalanannya terhenti. Dia tidak rela mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkan sebuah janji. Dan kalau kita lihat sekarang, mungkin beberapa dari kita, kalau saya nggak sebut tadi, mungkin beberapa dari kita lupa, siapa sih namanya bapaknya Abraham? Kalau ditanya siapa namanya bapaknya Yakub, gampang, Ishak. Siapa nama bapaknya Ishak dan Ismail, gampang, Abraham. Tapi siapa nama bapaknya Abraham? Mungkin banyak yang dari kita lupa. Padahal Terahlah yang awalnya punya inisiatif pergi dari Ur Kasdim ke Kanaan. Sangat mungkin bahwa awalnya Allah itu memanggil Terah, bukan memanggil Abraham. Tapi sekarang kita lihat, nama Terah tidak disebut lagi. Nama Terah tidak dikenal lagi. Tetapi Allah tidak malu menyebut dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah bangga menyebut dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kalau saya sebagai orang tua, saya bangga misalnya disebut mamanya Eril dan Faith. Tapi kalau anak kita nakal di sekolah, tuh mamanya si itu tuh yang nakal, kita kan malu ya. Tapi kalau anak kita berprestasi, juara gitu kan, kita bangga, itu anakku. Tuhan bangga disebut dan menyebut dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Seandainya Terah meneruskan perjalanan, mungkin saja Allah disebut Allah Terah, Abraham, dan Ishak, dan Yakub bisa jadi. Tapi nama Terah tidak disebut lagi karena dia menghentikan perjalanan, tidak mempertaruhkan segalanya untuk mencapai tujuan akhir. Dia berhenti di tengah jalan. So kalau kita dalam perjalanan mengikut Tuhan, jangan berhenti di tengah jalan seperti Terah, ya. Nah, kemudian ayat berikutnya, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham setelah Terah mati, pergilah dari negerimu. Waktu itu Abraham tinggal di Haran, bukan lagi di Ur Kasdim. Pergilah dari negerimu, dari Haran, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi dia berangkat dari mana? Dari Haran, bukan dari Ur Kasdim. Nah, tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Abraham. Tidak ada teks yang menjelaskan kenapa Tuhan itu memilih Abraham menggantikan Terah. Ya, tidak ada teks yang menyebutkan itu. Tetapi begini, kalau kita dipanggil Tuhan, dan kalau kita tidak memenuhi, menyelesaikan panggilan itu, Tuhan bisa gantikan kita dengan siapa saja. Ya. Nah, di sini tidak ada teks yang menjelaskan kenapa sih Abraham itu dipilih menggantikan Terah. Kalau Saul kan digantikan Daud. Saul tidak digantikan oleh Yonatan, anaknya. Saul digantikan oleh Daud, oleh orang lain. Kebetulan ini digantikan oleh anaknya. Abraham menggantikan Terah. Ya. Nah, tidak ada teks yang menjelaskan kenapa Allah itu memilih Abraham menggantikan. Atau tidak ada teks yang menjelaskan kenapa si Terah itu dipanggil meninggalkan Ur Kasdim ke Kanaan, gitu ya. Kenapa si Terah di antara segala keturunan Sem, gitu ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilihan Allah itu bersifat prerogatif. Panggilan Allah itu bersifat prerogatif Allah. Haknya Allah. Suka-sukanya Allah. Ya, ketika Allah memberikan anugerah panggilan, itu suka-sukanya Allah. Ya, panggilan itu suka-sukanya Allah. Tetapi untuk memenuhi panggilan itu masuk dalam covenant, harus ada yang diselesaikan kedua belah pihak. Kalau nggak selesai kayak tadi Terah, nggak selesai, gagallah dia, batallah perjanjian itu, batallah anugerah itu. Paham ya? Jadi Tuhan itu memberikan anugerah, itu suka-sukanya Tuhan. Tapi di dalam anugerah itu seperti yang 2 minggu lalu saya jelaskan ya, Israel itu segula, harta kesayangan.
Kenapa Tuhan pilih bangsa Israel? Ya suka-suka Tuhan. Tapi begitu dipilih, masuk dalam perjanjian, ada yang harus dipenuhi. Bahkan yang harus dipenuhi itu lebih berat daripada bangsa-bangsa yang tidak dipanggil menjadi harta kesayangan gitu kan. Nah, begitu juga ini. Ketika Tuhan itu memilih Abraham, itu adalah haknya Tuhan. Hak istimewanya Tuhan. Sebuah anugerah. Ya. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, karya keselamatan selalu diawali dari inisiatif Allah atau anugerah Allah. Ya. Perjanjian selalu dimulai dari inisiatif Allah. Ya, dan itu adalah sebuah anugerah. Anugerah atau gift atau pemberian atau kasih karunia itu dimulai dari Allah. Ya, diberikan oleh Allah. Ya. Dalam rangka penyelamatan manusia. Jadi pemilihan seseorang untuk panggil itu adalah anugerah. Nah, tetapi anugerah itu tidak memaksa. Dan untuk masuk dalam anugerah, tetap tinggal di dalam anugerah itu ada perjanjian kedua belah pihak. Anugerah tidak memaksa. Oh, kita tidak bisa menolak anugerah. Siapa bilang? Bisa kok. Anugerah itu ditolak. Kalau nggak mau, Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Ya, Tuhan tidak memaksa. Tuhan tidak memaksa orang jadi baik. Tuhan dalam tanda kutip tidak bisa memaksa. Kenapa? Karena Tuhan punya tatanan. Dan Tuhan tidak bisa mengingkari dirinya sendiri, tatanan yang dia sudah buat sendiri. Dia Allah yang berintegritas. Kalau dia sudah buat aturan, dia juga tunduk pada aturan itu. Istilahnya tuh Tuhan malu kepada dirinya sendiri kalau dia tidak berintegritas gitu kan. Kalau Tuhan mau melanggar hukumnya, siapa sih yang mau protes gitu kan? Tapi Allah macam apa kalau tindakan-tindakannya tidak bisa dipahami? Allah macam apa itu yang suka-suka sendiri? Manusia aja kalau suka-suka sendiri itu dikatakan orang gila yang tidak hidup dalam aturan, dalam tatanan. Ya. Nah, Allah itu punya tatanan dan Allah itu tunduk pada aturan yang Dia buat sendiri. Ya. Jadi Allah tidak begitu saja suka-suka sendiri melanggar aturannya, enggak. Istilahnya tuh Allah itu akan malu kepada dirinya sendiri. Ini istilah saya ya yang saya kalau dia itu melanggar tatanannya sendiri. Nah, Allah menawarkan perjanjian, menawarkan anugerah manusia untuk masuk ke dalam perjanjiannya. Enggak memaksa, tapi tentu ada keistimewaan bagi mereka yang mau terikat dalam perjanjian, dalam kontrak dengan Allah atau berit gitu ya. Dalam bahasa Ibrani-nya berit atau covenant. Ya. Nah, Allah menggantikan Terah dengan orang lain atau Abraham. Ya. Terah dianggap orang yang tidak setia kepada perjanjian, tidak memenuhi perjanjian sampai akhir. Ya, tidak mengikat perjanjian dengan Allah. Atau bisa dikatakan bukan umat Allah. Tetapi Abraham memenuhi perjanjian itu. Nah, kembali lagi ke asal-usul Abraham. Dikatakan di dalam Yosua 24 ayat 2 dan 14 bahwa Abraham asalnya adalah orang goyim, orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Dalam Yosua 24 ayat 2, Yosua itu memperingatkan orang Israel. Beginilah firman Yahweh Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah nenek moyangmu diam. Ini Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain, alias orang goyim. Jadi Abraham sebelum dipanggil oleh Yahweh adalah seorang goyim, orang yang tidak mengenal Yahweh. Tapi dalam kasih karunia ini Yahweh mengajak Abraham untuk mengenal dirinya, memperkenalkan dirinya kepada Abraham. Ya. Nah, begitu juga dalam 14. Oleh sebab itu takutlah akan Yahweh dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Yahweh. Pada mulanya Abraham tidak mengenal Yahweh. Jadi Yahweh lah yang berinisiatif memperkenalkan dirinya kepada Abraham dan memanggil Abraham, dan itu adalah sebuah anugerah untuk masuk ke dalam perjanjian dengannya. Ya. Asalnya dia adalah seorang goyim,
bukan seorang Ibrani. Nah, apa sih tujuannya Allah memanggil Abraham? Salah satu tujuan utama Yahweh memilih dan membuat perjanjian Abraham adalah untuk memperkenalkan dirinya, untuk menyingkapkan bagaimanakah Allah yang benar itu. Abraham sebelumnya tidak mengenal Yahweh, tidak menyembah Yahweh, tapi Allah memanggil dia untuk memperkenalkan dirinya bagaimana Allah yang benar itu, dan untuk mengoreksi konsep yang salah tentang Allah yang telah dikembangkan oleh manusia yang telah jatuh dalam dosa. Ya. Jadi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia punya konsep sendiri tentang Allah. Oh, Allah itu kalau disembah-sembah gitu ya, hatinya senang, dan kalau hatinya senang, ya dia akan menjaga kita gitu. Dia akan memberkati kita. Tapi kalau kita kurang sembah, ya Allah lagi bad mood gitu ya, nah mungkin kita jadi celaka gitu. Nah, itu kan konsep-konsep yang salah yang dimiliki oleh manusia. Jadi Allah itu ada tugas-tugasnya. Tugasnya begini, tugasnya jagain manusia. Manusia tugasnya apa? Tugasnya menyembah Allah, bikin hati Allah seneng gitu. Atau konsep-konsep misalnya begini, konsep-konsep ketika Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal, ya, Elia itu menantang, ayo panggil ilahmu. Ya, dari pagi sampai siang, oh ya mungkin kurang keras kamu nyanyinya gitu ya. Ayo mungkin kamu kurang menarik perhatian, dan mereka menggores-gores dirinya. Semakin menyiksa dirinya, semakin menarik Allah gitu ya. Semakin menyiksa-nyiksa dirinya, semakin mungkin Allah tertarik. Nah, itu kan konsep-konsep yang dikembangkan yang salah dari budaya manusia di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Ya. Terus mungkin lagi tidur gitu ya. Kan ada konsep-konsep seperti itu juga di dunia kekristenan kan ada ya. Kalau kamu berdoa pagi-pagi nggak dijawab Tuhan, coba berdoalah siang-siang. Kalau siang nggak dijawab, berdoalah malam-malam. Kalau malam nggak dijawab, berdoalah semalaman. Kalau semalaman nggak dijawab, berdoalah 3 hari 3 malam gitu ya. Nah, itu kan konsep-konsep yang salah, bahwa Allah itu bisa digoncangkan dengan surga itu bisa digoncangkan dengan doanya manusia. Kalau manusia berdoa bertalu-talu, maka akhirnya dikabulkan. Itu kan konsep-konsep yang salah. Nah, ya, kita kembali lagi ke sini. Tujuan Allah memanggil Abraham adalah untuk memperkenalkan dirinya. Bagaimana Allah yang benar itu. Dan Abraham mengenal Allah dengan nama El Shaddai. Allah yang maha kuasa, Allah yang mencukupi, Allah yang menyediakan. Dari pengalaman Abraham, perjalanan hidupnya, bagaimana dia melalui dari Ur Kasdim ke Haran ke Kanaan, Allah menyediakan apa yang Abraham perlukan. Allah melindungi, Allah yang maha kuasa. Ya, di situ Abraham mengenal Allah sebagai El Shaddai. Ya, dan untuk mengoreksi konsep yang salah tentang Allah yang dikembangkan oleh budaya manusia. Namun, untuk menghapus atau merubah cara berpikir manusia, konsep manusia tentang Allah yang sudah mengakar, yang sudah menjadi budaya, yang sudah dimiliki manusia sejak lahir itu ya. Itu kan gak gampang, gak instan. Dan membuat manusia mengenal pribadi Allah yang dengan benar, bukan cuma dari pemahaman, tetapi juga mengalami, ya. Bukan hanya mempercakapkan tentang Allah, tapi bagaimana mengalami Allah. Itu kan gak mudah. Ya. Harus melalui proses yang panjang. Harus ada pengalaman di situ. Bukan cuma dikasih tahu aja. Abraham mengenal Allah melalui pengalaman hidupnya. Bukan hanya melalui teori, dikasih tahu. Abraham, gue nih begini ya, kenal ya. Enggak, tapi Abraham harus mengalami Allah. Begitulah cara Allah memperkenalkan diri kepada manusia. Begitulah cara Allah memperkenalkan diri kepada Ayub. Ayub berkata di dalam akhir kitab Ayub gitu ya. Dulu hanya dari kata orang saja aku mengenal engkau, tapi sekarang mataku sendiri melihat. Jadi sekarang dia sendiri mengalami. Dulu dia hanya punya teori Allah begini, dan ternyata teori itu salah. Tapi sekarang melalui penderitaan, Ayub mengenal Allah. Jadi melalui peristiwa-peristiwa hidup yang kadangkala itu gak enak, penderitaan.
Abraham harus berjalan, harus meninggalkan keluarganya. Bukankah di dalam keluarga itu ada support system, ada jaminan, ada keamanan, ada kenyamanan. Abraham harus meninggalkan itu semua. Abraham harus meninggalkan tanah air yang dia kenal. Bukankah itu nggak enak? Ke suatu tempat yang nggak ada jaminan apa-apa di sana. Ya. Suatu Allah yang dia baru kenal. Apakah Allah ini Allah yang benar? Apakah Allah ini bisa menjamin hidupku? Tapi apa yang dilakukan Abraham kita lihat ya. Nah, perjanjian tahap yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah. Ya. Jadi Allah memulai suatu perjanjian dengan Abraham dengan menawarkan, ya, anugerah Allah itu ditawarkan kepada Abraham. Dalam penawaran ini ada yang harus dilakukan oleh Abraham. Ya, Allah memulai sebuah janji dengan Abraham. Ya, berjanji memang, oleh keturunanmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat, gitu kan. Nanti di Kejadian 12 ayat yang ketiga itu kan pada akhirnya seperti itu ya. Itu janji. Ya. Dan janji itu diiringi perintah supaya Abraham itu meninggalkan negeri sanak keluarganya. Ya. Nah, di sini dikatakan pergilah, ada perintah, pergilah dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Coba lihat, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ke negeri yang akan kutunjukkan. Sudah jelas belum? Negeri mana? Kalau kita misalnya pergi ya, misalnya kita ngajakin keluarga kita ngajakin pasangan kita pergi yuk, ayo siapin koper kita pergi. Mau pergi kemana? Kan tergantung, misalnya ke tempat yang panas, ke Bali, ke pantai, kita akan bawa celana pendek gitu kan. Tapi kalau ke Bromo kita akan bawa jaket gitu kan. Kita mau pergi kemana? Ya pokoknya pergi aja, yuk ikut aja, nanti akan kutunjukkan. Saya bukan orang yang suka dikasih surprise seperti itu, semua harus prepare. Ya. Jadi kalau mau berangkat ya harus jelas dulu, mau kemana dulu, ya kan? Tapi coba lihat Abraham ini, ke negeri yang akan kutunjukkan, udah ditunjukin belum? Belum, tapi sudah diperintahkan, ayo pergi. Ya. Dan kalau Abraham taat, Allah berjanji, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ya. Tidak ada janji bagaimana sih Kanaan itu, tidak ada petunjuk di sini. Apakah Kanaan itu lebih baik dari Haran, bahkan dari Ur Kasdim? Tidak ada petunjuk. Ya. Nah, jadi Abraham nggak tahu dong kemana dia harus pergi. Karena di sini dikatakan ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Allah belum menunjukkan negeri itu kepada Abraham. Ya, Allah belum mengarahkan kemana Abraham harus pergi. Cuma Abraham harus taat, harus tunduk pada Allah. Kalau mau masuk dalam perjanjian dengan Yahweh, dengan El Shaddai, nurut aja. Ya. Allah berjanji kalau Abraham mengikuti perintahnya, Allah akan memberkati Abraham dengan banyak keturunan. Ya. Dan melalui Abraham semua kaum di bumi menerima berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Jadi bagaimana keadaan orang-orang atau bangsa-bangsa itu tergantung hubungannya dengan Abraham, gitu kan? Nah, dan berkat itu, jadi berkat Abraham itu bisa diterima oleh orang-orang yang memberkati Abraham. Ya, berkat itu tidak bisa diterima dengan orang-orang yang mengutuk Abraham. Ya. Jadi itu berkaitan dengan sikap mereka terhadap Abraham. Nah, ini janji Allah kepada Abraham. Allah melakukan perjanjian dengan sebuah penawaran, mau atau enggak. Ketika Allah menampakkan diri kepada Abraham, atau ketika Allah berbicara kepada Abraham, atau ketika Allah memanggil Abraham, Allah tidak menuntut Abraham mengucapkan sebuah kredo. Atau Allah tidak memberikan pengertian kepada Abraham, ngajarin Abraham tentang pengajaran, tentang doktrin. Aku tuh begini, aku tuh begitu. Allah yang benar ini begini, Allah yang benar itu begitu. Enggak ada doktrin di situ, enggak ada pengajaran di situ. Ya.
Allah menawarkan kontrak, kesepakatan. Kalau kamu taat, aku akan melakukan ini. Kalau kamu nggak taat, ya mungkin seperti Terah gitu kan, tidak terhitung sebagai umat Allah. Nah, Allah juga tidak mengajarkan Abraham suatu ritual. Dulu kamu nyembah dewa-dewamu di Ur Kasdim begini ya, sekarang kamu ikut aku menyembahnya begitu ya. Enggak. Allah tidak menuntut sebuah liturgi, melainkan penawaran mau taat atau enggak. Sebuah perintah yang harus ditaati. Ketaatan yang absolut, yaitu perintah untuk pergi ke suatu tempat yang bahkan Abraham nggak tahu kemana. Taat yang absolut. Coba bayangin ya, kita sekarang tahulah kisah Abraham. Tapi ketika kita jadi Abraham, coba kita bayangkan kalau kita jadi Abraham. Pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemana? Pokoknya pergi dulu. Pamit sama saudara-saudaramu, bawa seluruh keluargamu, bawa istrimu, bawa ponakanmu, pergi. Bawa harta bendamu, bawa budak-budakmu, ternakmu, pergi pokoknya. Repot kan? Bawa rombongan kayak begitu. Kemana? Apalagi zaman itu kekayaannya ternak. Apalagi zaman itu mereka hidup di padang gurun. Kesana. Ntar ternak gue bisa minum nggak? Ternak gue punya makanan yang cukup nggak? Rumput yang cukup nggak? Bagaimana kalau misalnya ternyata pergi di Kanaan itu nggak ada rumput, nggak ada air, jadi miskin dong, gitu kan? Mati semua dong. Terus hamba-hambaku gimana? Bisa makan nggak? Ketaatan yang absolut, pergi tanpa tahu di mana tempatnya. Jadi kalau kita bicara tentang iman Abraham, jangan bilang hanya ya kan Abraham percaya kepada Allah, asal percaya. Dalam konsep Alkitab, Perjanjian Lama atau khususnya Abraham, tidak pernah kata percaya itu dipisahkan dari sebuah ketaatan. Jadi kalau ada sebuah konsep baru yang mengatakan percaya aja tanpa harus melakukan apa-apa, itu adalah konsep yang asing buat Alkitab, buat Abraham. Karena Abraham dituntut ketaatan yang absolut. Jadi sebuah konsep misalnya percaya aja tanpa ada di situ melibatkan ketaatan, itu adalah sebuah konsep yang asing. Tetapi kan sekarang orang-orang Kristen banyak yang mengajarkan seperti itu kan. Pokoknya asal percaya Yesus, dalam arti punya teori, dalam arti punya pemahaman Yesus Tuhan ya, percaya ya, ngaku Yesus Tuhan di mulut. Nggak harus melakukan apa-apa. Kalau berbuat dosa gampang, minta ampun aja. Ya, minta ampun pasti Tuhan mengampuni. Ada ayatnya kok. Kalau kamu mengaku dosamu, Tuhan mengampuni. Hello, sebuah kata pertobatan di dalam Alkitab artinya adalah berbalik 180 derajat. Bukan cuma mengaku di mulut. Banyak konsep yang sebetulnya asing di dalam Alkitab tetapi dipahami oleh orang Kristen. Contohnya misalnya percaya yang dilepaskan daripada ketaatan. Contohnya misalnya bertobat yang dilepaskan dari perubahan perilaku 180 derajat. Kata metanoia itu kan berbalik 180 derajat. Pertobatan hanya dipahami sebagai ngaku dosa alias di mulut ngaku. Percaya kepada Allah hanya dikonsepkan sebagai ngaku Yesus adalah Tuhan, ngaku dari mulut. Itu adalah konsep-konsep yang asing. Konsep-konsep baru. Yang sebetulnya tidak ada di dalam Alkitab. Nah, kembali ke sini, ke kisah Abraham. Allah menawarkan akan memberikan Abraham sesuatu jika Abraham mengorbankan sesuatu lebih dulu. Allah berjanjikan sesuatu jika Abraham mengorbankan sesuatu lebih dulu. Ayo, taat dulu, pergi dulu, nanti aku kasih sama kamu. Ya kan? Abraham mengorbankan sesuatu lebih dulu. Coba lihat, anugerah. Allah memilih Abraham. Dikasih apa Abraham? Nggak dikasih apa-apa. Tapi cuma dipanggil aja dan itu adalah sebuah anugerah, inisiatif Allah. Dapat apa Abraham? Nggak dapat apa-apa. Abraham harus mengorbankan sesuatu lebih dulu. Tinggalkan kampung halamanmu dengan segala resikonya. Iya kan? Sebuah penawaran. Pemenuhan janjinya nanti. Gitu kan? Nah, ini adalah konsep perjanjian.
konsep Brit, ya, perjanjian antara Allah dengan manusia di dalam Alkitab. Dimulai dari pemilihan yang adalah anugerah Allah, diikuti kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia, ya. Barulah kemudian nanti Allah memenuhi janji itu. Ya, bagian Abraham adalah pergi ke tempat yang tidak diketahuinya, ketaatan yang absolut. Bagian Allah kelak menjadikan Abraham sebagai bangsa yang besar. Bahkan sampai Abraham menutup mata, dia tidak pernah melihat bangsa yang besar yang lahir dari keturunannya. Ya kan? Alkitab tidak pernah memisahkan iman dengan ketaatan. Nggak pernah. Kepercayaan itu artinya adalah ketaatan yang absolut. Iman adalah ketaatan yang absolut. Iman berkaitan dengan perbuatan. Ya. Ketaatan Abraham yang ditunjukkan dengan perilakunya yang betul-betul apa ya? Ya memang dia menunjukkan, dia pergi gitu kan. Dia menunjukkan itu melalui perbuatan. Ketaatan Abraham yang absolut menunjukkan kualitas iman dan keberserahan Abraham kepada Allah. Sehingga Alkitab mencatat Abraham sebagai bapak orang beriman. Maka kalau kita mau menjadi anak-anak Abraham, kita mau menjadi disebut sebagai orang beriman seperti Abraham, pahami dulu kayak apa sih imannya Abraham itu. Yang menyerahkan, yang mempertaruhkan segalanya, bukan kayak Terah yang ragu-ragu dan berhenti di tengah jalan. Paulus yang menulis kitab Roma dan Galatia adalah seorang Yahudi yang keras. Seorang Yahudi yang tulen. Dan orang Yahudi tidak pernah memahami iman lepas dari perbuatan. Nah, sebagai orang Yahudi, Paulus ngerti itu. Makanya Paulus ini lagi bicara sama orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu gak pernah punya paham bahwa iman itu lepas dari perbuatan. Maka kalau dikatakan oleh Paulus, Abraham itu percaya bukan karena perbuatan, itu bukan soal Abraham gak melakukan apa-apa loh. Enggak. Tetapi perbuatan yang dimaksudkan Paulus adalah ritual. Abraham tidak melakukan ritual apa-apa. Abraham itu dibenarkan sebelum dia melakukan ritual sunat yang dituntut oleh Taurat. Ritual-ritual itulah, perbuatan-perbuatan itulah yang tidak dilakukan Abraham. Tapi ketika Abraham disuruh pergi, Abraham melakukannya. Jadi ketaatan Abraham bukan ketaatan berdasarkan hukum-hukum agama, ritual-ritual. Oh sudah, misalnya kalau orang Kristen ya, ritual-ritual itu orang Kristen tuh begini ya. Oh sudah nyanyi di gereja, oh sudah kasih persembahan, bahkan persepuluhan, bahkan buah sulung dan buah-buahan yang lain gitu kan. Oh saya sudah pelayanan, bukan itu. Ya, nah, itu kan ritual-ritual orang Kristen. Nah, dibenarkan itu bukan karena itu. Tetapi karena melakukan apa yang Allah mau dengan spesifik. Nah, jadi dikatakan misalnya di dalam Roma 4 ayat 11 ya. Bahwa Abraham itu dibenarkan sebelum dia bersunat. Nah, maka dia dapat menjadi bapak orang percaya yang tidak bersunat supaya kebenaran diperhitungkan juga bagi mereka. Galatia 3 ayat 6 dan 7. Ya. Abraham percaya kepada Allah dan Allah memperhitungkan sebagai kebenaran. Bagaimana Abraham percaya? Adalah Abraham taat mutlak. Buta aja gitu. Percaya buta. Disuruh pergi ya pergi aja. Kemana ya terserah udah. Percaya buta kan itu kan. Nah, dan Allah memperhitungkan ketaatan Abraham itu, kepercayaan Abraham kepada Allah itu sebagai kebenaran. Nah, jadi kalau kita mau menjadi anak-anak Abraham, pelajari dulu hidup Abraham. Ya, jangan salah konsep gitu ya ketika kita baca, iya kan Abraham dibenarkan bukan karena perbuatan, nggak usah lah, kita pokoknya ngaku aja, mulut aja gitu ya, punya konsep di pikiran aja. Nggak gitu ceritanya. Nah, jadi apakah kita mau menjadi bagian orang-orang yang mengikat perjanjian dengan Allah? Bagaimana? Kita pelajari dulu. Orang-orang yang mengikat perjanjian dengan Allah itu bagaimana? Kalau kita mau menjadi bagian, kalau kita mau disebut anak-anak Abraham, kita pelajari dulu
kehidupan Abraham. Kalau kita mau menjadi bagian dari orang-orang yang mengikat perjanjian dengan Allah, kita pelajari bagaimana sih kehidupan orang-orang yang mengikat perjanjian dengan Allah itu. Misalnya, kenapa orang Israel disebut segula, harta kesayangan? Kenapa Abraham disebut bapak orang beriman? Pelajari dulu, pahami dan ikuti. Pelajari, pahami, teladani kehidupan orang-orang ini. Ya, nah ini baru perjanjian tahap 1, ya, di mana Abraham dipanggil. Ada sebuah penawaran. Maksud panggilan ini adalah Allah ingin memperkenalkan diri. Bagaimana sih, ya, Abraham itu mengalami, bukan hanya dari konsep. Allah memperkenalkan diri kepada Abraham, dan untuk menghapuskan konsep-konsep ilah-ilah yang dibangun dari pemahaman manusia yang sudah jatuh dalam dosa, ilah-ilah yang dibangun dari konsep dunia ini. Allah ingin menghapuskan itu, dan Allah ingin memperkenalkan dirinya. Dan itu tidak cukup melalui sebuah teori, melalui sebuah pemaparan. Abraham harus mengalami hal itu, dan mengalaminya melalui perjalanan yang tidak mudah. Ya, oke. Sampai di sini nanti kita lihat ada perjanjian tahap yang kedua dan ketiga kepada Abraham. Baik, terima kasih Kak Ana pemaparan materinya. Kak Ana, kita langsung masuk di pertanyaan. Ada di kolom chat ya Kak Ana, izinkan saya membacakannya. Dari Kak Amos, pertanyaannya, mengenai konsep keselamatan dan ketaatan, saya kerap kali lihat film Amerika tentang perang, ada pernyataan, "Are you safe?" Maaf ya, bahasa Inggris saya jelek. "Are you safe?" Dalam artian, apa kamu percaya Yesus? Kemudian, dor-dor, bunuh musuh atau terbunuh? Sampai hari ini masih bertanya-tanya tentang bagaimana tentara di medan perang. Oke, ini saya bingung, ini pertanyaan atau pernyataan. Jadi kalau pertanyaan yang bagian mana pertanyaannya? Kalau memang ada pertanyaan boleh di open mic, Amos boleh. Ya, ya Kak Ana. Jadi kalau misalnya eh, tentara lagi perang ceritanya Mm-mm, seperti itu. mm-mm, Misal hari ini antara Ukraina dan Rusia misalnya yang mm-mm. dalam tanda petik kedua-duanya itu Kristen gitu loh. Negara Kristen gitu loh. Nah, itu bagaimana dengan konsep keselamatan dan ketaatan itu Kak Ana? Yang pertama adalah itu bicara soal etika, ya, etika Kristen. Jadi di dalam etika itu ada yang evil necessary. Itu sebetulnya kontroversinya bukan cuma perang aja. Misalnya gini, bayi di dalam kandungan, terus udah gitu ternyata bayi ini eh, misalnya ya hasil perkosaan, misalnya lagi, ataukah bayi itu cacat, ataukah bayi itu lahir terus ada penyakit yang membahayakan si ibu, misalnya harus memilih apakah ibunya yang mati atau bayinya yang mati. Contohnya seperti itu. Etika Kristen itu kan bicaranya soal perang, soal pengguguran, soal inseminasi buatan, bayi tabung, soal hukuman mati, ya kan? Itu kan hal-hal yang kontroversial yang dibicarakan di dalam etika Kristen. Betul? Nah, di dalam etika Kristen itu ada yang namanya evil necessity. Jadi, kadangkala yang kelihatannya itu jahat harus dilakukan demi keperluan kepentingan yang lebih besar. Misalnya gini, boleh nggak sih kita sebagai hakim atau sebagai tentara gitu ya menembak orang lain, menembak musuh? Boleh nggak sih kita kalau misalnya kita jadi hakim, ternyata orang ini adalah pengedar narkoba gede gitu ya, atau pembunuh berantai gitu ya yang membunuh ratusan orang. Terus kita menurut hukum, menurut undang-undang kita harus menjatuhkan hukuman mati. Memang sih bukan kita yang nembak gitu ya, tapi pasukan hukuman mati yang melakukan. Tapi sebagai hukum kan kita yang ngetok palu. Nah, contohnya gitu. Atau misalnya kita yang bertugas sebagai penembaknya gitu kan, pengeksekusi hukuman matinya kan. Boleh nggak sih gitu kan? Pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Nah, yang pertama, ketika orang jadi tentara, ya, dia harus membunuh atau dibunuh dalam kondisi perang. Nah, yang dilarang di dalam firman Tuhan itu, janganlah kamu membunuh.
You shall not murder, bukan you shall not kill. Jadi janganlah kamu punya niat untuk membunuh dengan sengaja. Di Perjanjian Lama sendiri itu disediakan kota-kota perlindungan bagi orang-orang yang tidak sengaja membunuh. Bukankah demikian? Kalau rajin baca Alkitab, di Perjanjian Lama itu ada kota-kota perlindungan yang disediakan untuk orang yang nggak sengaja membunuh orang, yang akhirnya lari ke kota perlindungan itu. Supaya kota perlindungan itu melindungi dia dari penuntut darah. Karena nyawa harus dibalas nyawa. Kalau hukum Perjanjian Lama seperti itu kan. Nah, jadi yang dilarang di dalam Taurat itu adalah do not murder, bukan do not kill. Ya, jadi tidak boleh merencanakan pembunuhan dengan sengaja dengan niat membenci. Ada niat di situ. Benci. Ya, oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu membenci pun kamu sudah membunuh. Nah, jadi semua itu dinilai dari kedalaman hati yang terdalam, motivasi orang. Tuhan itu melihat kedalaman, bukan sekedar perbuatannya, tapi jauh ke kedalaman. Nah, orang-orang yang dalam kondisi perang seperti di Ukraina, mereka membela, mereka bukan maksud perang kok, mereka membela diri. Ya, nah itu kan masuknya ke etika Kristen. Tetapi yang saya pahami, buat orang-orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, hidup betul-betul dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan, dalam arti perjanjian yang baru ya. Nah, kita kan sudah tidak di perjanjian lama lagi. Orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak akan pernah Tuhan itu membuat dia dalam situasi harus berbuat dosa. Ya, Tuhan akan menjaga dan meluputkan dia. Saya sih berpikir seperti itu. Oke, ya. Masih agak ngambang sih, tapi ya saya tahu tentang ini, tentang kubu kota perlindungan tahu. Saya mau dapat insight baru tentang you shall not murder tadi. Itu yang mungkin dalam bahasa Indonesia kan sama ya ceritanya ya. Iya, jadi Bunuh memang yang ya, dilarang itu kan murder membunuh and dengan kill niat ya. benci. Makanya kita juga lihat kalau di undang-undang KUHP, undang-undang hukum pidana, orang yang ngebunuh, bukan berarti orang yang ngebunuh nggak sengaja itu nggak salah ya. Tetapi orang yang membunuh dengan niat, merencanakan itu hukumannya bisa hukuman mati, hukuman yang sangat berat. Beda hukumannya. Nah, itu KUHP aja bisa membedakan seperti itu, apalagi Tuhan. Baik. Sementara saya terima dulu. Terima kasih banyak, Kak Ana. Oke. Terima kasih Kak Amos. Sudah cukup ya Kak Amos ya? Ya, kita lanjutkan di pertanyaannya Kak Yohan. Shalom Kak Ana, konsep perjanjian Abraham dan Allah adalah terkait dengan ketaatan Abraham akan perintah keluar Ur Kasdim. Bagaimana konsep dosa di mata Abraham dan orang yang hidup lain selain Abraham? Kriteria takut akan Tuhan di mata Iska, Yakub, dan Yusuf. Segala disertai Tuhan apakah juga prerogatif Tuhan? Nah, ini kan Abraham, Ishak, dan Yakub itu kan sebelum ada Taurat Musa. Ya kan? Baru ada hukum Nuh. Nah, kriteria takut akan Tuhan di mata Ishak dan Yakub dan Yusuf itu sebetulnya apa sih? Ya, tentu mengikuti hukum Nuh. Ya kan? Mengikuti hukum Nuh. Nah, yang kedua apa? Ketaatan mutlak ketika Allah berbicara. Nah, di dalam perjalanan perjanjian Allah dengan manusia, tidak pernah Allah itu membiarkan manusia itu tanpa hukum. Kitab Kejadian di Taman Eden, Tuhan itu memberikan pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan itu adalah simbol dari hukum-hukum Tuhan. Nah, dijabarkannya bagaimana? Kita nggak tahu. Karena itu hanyalah simbol. Misalnya ular. Oh, ternyata sekarang kita paham bahwa itu adalah setan. Itu adalah kesesatan pikiran.
Jadi dosa Adam dan Hawa itu bukan sekedar gigit buah, ya buahnya juga buah apa, bukan. Tetapi kesesatan pikiran yang disesatkan oleh pemberontakan yang disesatkan apa itu yang dihasut oleh setan. Nah, kan seperti itu. Nah, kemudian barulah Allah itu menjabarkan hukum-hukumnya itu kepada Nuh. Nah, di dalam hukum Nuh itu misalnya dikatakan 7 hukum Nuh itu diantaranya misalnya tidak boleh melakukan perzinahan, tidak boleh lagi membunuh, misalnya seperti itu. Ya, ada 7 hukum Nuh. Ya, ada pelajaran-pelajaran saya yang lalu, jadi saya 7 hukum Nuh saya lupa untuk satu-satunya itu apa ya, satu persatu itu apa. Tapi bisa dilihat lagi di pelajaran saya yang lalu-lalu tentang 7 hukum Nuh. Nah, tentu itulah yang dipahami oleh Abraham karena Abraham hidup setelah zaman Nuh. Nah, tetapi ketika Abraham dipanggil membuat perjanjian, ada tuntutan khusus yang diminta oleh Allah. Dan Abraham harus mengikuti itu. Yaitu misalnya pertama, ya, tahapan pertama adalah Abraham diminta keluar. Nanti tahapan-tahapan berikutnya lagi kan ada. Mengganti nama, menyerahkan Ishak, dan seterusnya. Itu kan tahapan-tahapan berikutnya. Ada spesifik yang lebih berat daripada, tentu orang-orang yang dipanggil ini punya tuntutan yang lebih berat daripada orang-orang yang tidak punya panggilan, yang tidak punya perjanjian dengan Allah. Tuh. Ya. Nah, itulah yang namanya kriteria takut hormat kepada Allah itu ya mengikuti apa yang Allah perintahkan. Nah, kemudian yang disebut segulah itu adalah orang Israel, bangsa Israel, khusus untuk bangsa Israel. Ya, di Keluaran 19 ayat 5 dan 6 ya. Di dalam Keluaran 19 ayat 5 dan 6 dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan. Ini kan perjanjian antara Allah dengan Israel. Menjadi harta kesayangan itu adalah Allah dan Israel. Ya, umat Israel, suatu bangsa yang besar, bukan pribadi, satu pribadi. Nah, yang kelak Israel ini kemudian digantikan oleh orang percaya. Nah, pertanyaannya adalah, segulah disertai Tuhan, apakah prerogatif Tuhan? Pemilihan Tuhan kepada Israel adalah prerogatif Tuhan. Tetapi untuk menjadi harta kesayangan atau segulah, itu ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh orang Israel, yaitu setia kepada perjanjian itu. Isinya perjanjian itu apa? Yaitu Taurat. Nah, panggilan untuk Abraham itu adalah prerogatif Allah. Panggilan untuk Nuh itu adalah prerogatif Allah. Panggilan untuk Israel itu adalah prerogatif Allah. Tetapi untuk tinggal di dalam perjanjian itu, untuk tinggal di dalam anugerah itu, perlu ketaatan mereka. Dipanggil, ayo sini. Mau nggak? Oke, mau. Tapi tetap tinggal di situ. Kayak gini ya, misalnya gini, saya kasih ilustrasi yang mudah ya. Mungkin ini nggak tepat, tapi mungkin ini membantu memahami. Misalnya ada undian nih. Dikatakanlah Pak Yohan menang 1 buah mobil gitu ya. Nah, ini kan anugerah, dapat hadiah gitu ya. Tapi harus ambil sendiri ke Jakarta. Harus bayar pajaknya duluan gitu. Baru dapat mobilnya. Harus bayar pajak undiannya 20%. Baru bisa dapat bawa pulang mobilnya. Tapi harus juga diambil sendiri ke Jakarta. Contohnya itu. Dapat undian itu kan nggak semua orang dapat undian. Atau misalnya lagi gini, saya kasih lagi ilustrasi yang lain. Misalnya, kita diangkat anak. Jadi keluarga kerajaan, dinasti Windsor, apa itu? Raja Charles sekarang, Raja Charles ketiga. Misalnya gitu ya. Kayak mantunya itu kan, Meghan Markle ya namanya ya. Untuk menjadi bagian dari keluarga kerajaan itu diterima, itu adalah suatu hak yang luar biasa kan, keistimewaan yang luar biasa. Tapi untuk tetap tinggal, dia harus bisa berperilaku seperti layaknya keluarga kerajaan. Nah, ketika mereka, Harry and Markle ini, nggak mau berperilaku, maka mereka akhirnya dibuang. Kenapa? Karena mereka nggak mau ngikutin aturan-aturan kerajaan yang ribet banget itu. Mereka memilih, udah deh gue tinggal di luar kerajaan aja. Tapi kan hak-haknya dicabut. Contohnya misalnya
eh, pembiayaan yang besar gitu ya, gaji bulanannya dia itu kan besar sekali, itu dicabut. Itu contohnya kayak gitu. Jadi untuk menjadi bagian dari keluarga kerajaan tentu ada hak-hak istimewa. Yang saya tahu salah satunya adalah gaji yang gede gitu kan. Salah satunya gitu ya. Dan tentu fasilitas-fasilitas yang lain, dapat boleh tinggal di istana, salah satu istananya gitu ya. Boleh pakai fasilitas kerajaan yang lain-lain gitu ya. Tapi mereka juga diatur. Oh, sebagai keluarga kerajaan, sosial medianya nggak boleh macam-macam misalnya. Diatur. Apa yang dikasih pernyataan itu diatur. Cara berjalan, cara berbicara, cara berpakaian. Itu pun diatur. Ya. Diana sendiri, Putri Diana sendiri pernah dikritik habis-habisan sama pers ketika dia pakai pakaian yang dianggap menentang aturan kerajaan. Nah, itu ya. Jadi segula disertai Tuhan itu bukan hak prerogatif. Kalau kita mau hidup dalam penyertaan Tuhan, kita harus hidup di dalam anugerah itu. Kalau kita enggak mau mengikuti itu, kita hidup. Ini kan seperti doa Bapa kami ya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu bukan sebuah doa. Ya Tuhan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tapi kamu melangkahkan kakimu kepada pencobaan nggak gitu? Kamu bilang jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Aku nggak pernah bawa kamu dalam pencobaan. Kamu sendiri yang ngelangkah ke sana. Nah, kalau kamu nggak ngelangkah ke sana, aku lindungi kamu dari segala sesuatu yang jahat. Tapi kalau kamu melangkah sendiri ke sana, aku nggak bisa lindungi kamu karena kamu sendiri yang jalan ke sana. Gitu ya. Misalnya kita ngebut di jalan tol nih. Ngebut, nyetir sembarangan. Terus udah gitu kecelakaan. Terus kita bilang, Tuhan kenapa engkau nggak lindungi aku? Loh, kamu yang hidup di luar perlindunganku dengan cara nyetir yang ugal-ugalan. Kamu yang hidup di luar perlindunganku. Gitu. Tapi ketika kita berdoa, ya tentu ini kan sebuah contoh-contoh aja ya, tidak selalu persis seperti itu. Kita berdoa, Tuhan lindungi aku. Ya. Terus kita jalan hati-hati. Nah, itu kita hidup dalam perlindungan Tuhan. Tapi kita percaya bahwa segala perkara mendatangkan kebaikan. Mungkin itu pun hal-hal yang tidak enak itu pun, yang kelihatannya kita buruk pun, ternyata itu adalah cara Tuhan untuk mencegah kita dari sesuatu yang lebih buruk lagi gitu. Terima kasih Kak Ya. Ana. Saya juga ingat Kak Ana waktu bilang Tuhan sendiri kan sudah taruh hukumnya dalam hati kita. Maksudnya dalam hati manusia, sehingga standar moral itu pasti ada. Nah, sebenarnya jadi hukum Nuh pun itu ya ada standar moral yang Tuhan sudah taruh dalam hatinya setiap kita supaya kita tidak dosa. Karena di luar Nuh pun juga adalah manusia yang hidup, Kak Ana, yang belahan bumi yang lain. Cuman yang kita bahas sekarang ini kan memang masih di dalam keturunan. Dari Adam dan Hawa sebetulnya sudah punya hukum gitu. Yaitu pohon pengetahuan yang nanti deh saya jelaskan lagi itu tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan tentang pohon kehidupan yang nanti di kitab Wahyu juga ternyata ada lagi. Sepanjang Alkitab itu kayak ada benang merah yang sama gitu. Nah, dari Adam dan Hawa itu sebetulnya udah punya aturan-aturan. Makanya ketika Tuhan itu menegur Kain ya, "Hei Kain, dosa mengintip di depan pintu loh." Tuhan tuh bilang. Jadi sebetulnya Kain ngerti nggak ketika Tuhan mengingatkan, Kain, hati-hati, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ketika Tuhan bicara, Kain hati-hati ada dosa lo ya. Harusnya Kain ngerti kan yang mana yang dosa, yang mana yang enggak dosa gitu. Tanpa Tuhan harus menjelaskannya lagi. Apa sih dosa? Ya dosa itu kamu membunuh saudaramu itu loh. Enggak Tuhan enggak jelasin, jabarin lagi. Jadi Kain tuh sudah ngerti kalau dia bunuh saudaranya itu adalah dosa. Tuhan hanya memperingatkan, hati-hati ya Kain ya, jangan kebakar sama hawa nafsumu ya. Hati-hati nanti kamu bisa jatuh dalam dosa loh. Gitu. Jadi sudah ngerti sebetulnya, dari awal itu sudah ngerti. Sudah tertulis dalam nurani manusia. Sejak dari Taman Eden. Ya tentu itu adalah hal-hal yang aturan-aturan yang umum ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Tapi aturan-aturan yang spesifik, lebih spesifik lagi, kehendak Tuhan yang lebih spesifik lagi, itu tentu pasti akan Tuhan berikan. Setiap orang itu berbeda-beda. Contohnya kepada Abraham, dia harus meninggalkan segalanya. Kak Ana, kita ke ini Kak, pertanyaan di YouTube Kak.
Di YouTube ini ada pertanyaan dari akun Raulan Paul Sweet. Kak, izin tanya, dari Abrahamic Covenant ini dipercaya beberapa agama. Berarti perjanjian ini berlaku juga untuk mereka semua yang di luar kekristenan. Abrahamic Covenant ini adalah perjanjian antara Allah dengan Abraham pribadi. Gitu. Nah, jadi kalau dipercaya oleh beberapa agama, tentu karena setiap agama itu punya konsep yang berbeda-beda. Nah, kalau saya ini berdasarkan konsep yang di Alkitab. Karena tidak semua agama itu percaya tentang covenant dengan Abraham. Yang saya tahu cuma Yahudi dan Kristen aja gitu, yang saya pahami. Ya. Nanti Saudara Ana lanjutkan. jelasnya itu ya, perkembangan perjanjian yang kedua dan ketiga baru lebih jelas lagi. Bagaimana sih sebetulnya perjanjian dengan Abraham itu? Ya. Sebetulnya bukan dengan suatu bangsa keturunan Abraham, tapi dengan pribadinya Abraham sendiri. Karena kan Abraham yang berjuang memenuhi perjanjian itu, Abraham yang berjuang. Perjanjian Allah dengan Israel, Israel menjadi segulah, seluruh bangsa Israel pribadi per pribadi harus mengikuti aturan itu, perjanjian itu. Perjanjian Allah dengan Abraham, Abraham yang mengikuti perjanjian itu. Gitu. Ya. Jadi kalau untuk masuk dalam perjanjian itu kan kita harus mengikuti kan, harus melakukan sesuatu kewajiban dari perjanjian itu. Nah, perjanjian Allah dengan Abraham ini ya pribadi Abraham yang menuruti ketentuan dari perjanjian itu. Kewajiban-kewajiban kan dalam perjanjian, dalam sebuah kontrak itu kan ada hak dan kewajiban. Satu pihak yang satu dan pihak yang lain. Pihak yang satu itu Allah, pihak yang lain ini adalah dalam hal ini Abraham. Nah, Allah berjanji kepada Abraham ini, Abraham harus memenuhi itu, gitu kan? Nah, itu kan khusus buat Abraham. Nah, di pihak lain, contoh, misalnya yang 2 minggu lalu, perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Seluruh bangsa Israel harus memenuhi apa yang Allah minta, yaitu tetap dalam ketetapan-ketetapan Allah, menjaga firman-Nya. Dan Allah akan membuat Israel bangsa kesayangannya. Nah, ini kan semuanya harus yang terlibat dalam perjanjian itu kan harus memenuhi apa yang diminta. Gitu. Yang terlibat dalam perjanjian itu adalah bangsa Israel. Nah, di sini yang terlibat dalam perjanjian itu adalah Abraham saja. Gitu. Ya, itu Abrahamic, beda dengan Noahid. Ya, Noahid itu adalah bangsa-bangsa keturunan Nuh. Nah, ini Abrahamic. Jadi Noahid itu suatu bangsa, Abrahamic itu pribadi. Ya. Kemudian Mosaik itu perjanjian dengan suatu bangsa lagi, tapi Davidik dengan satu pribadi lagi. Perjanjian di Eden dengan umat manusia. Ya. Nuh umat manusia. Abraham satu orang. Musa dengan bangsa Israel. Daud dengan satu orang dengan Daud. Perjanjian yang baru dengan satu umat. Ya, kita lanjutkan pertanyaannya Kak Ana ya. Selanjutnya ini dari akun David MRY Yonatan. Kak Ana mau menanyakan, kalau dulu Abraham bisa audible dengan Yahweh, apakah sekarang masih juga bisa? Kita bisa lewat audible, dan bagaimana bisa memvalidkan bahwa itu suara Tuhan? Terima kasih. Ketika Tuhan berbicara kepada Abraham di Kejadian 12 ayat 3, kita tidak pernah tahu bagaimanakah cara Allah berbicara, apakah audible. Karena ketika di lain pihak, Allah itu digambarkan memang menemui Abraham secara pribadi. Dalam wujud berteofani seperti manusia. Berteofani, Allah itu mewujud seperti manusia. Ya, itu misalnya ketika Abraham melihat 3 orang itu. Satu adalah teofani dari Yahweh, yang kedua, yang 2 orang lainnya adalah malaikat. Nah, jadi bagaimanakah cara Allah berbicara? Apakah itu suatu suara batin, apakah itu di telinga dan lain sebagainya, tidak digambarkan detailnya di dalam Alkitab. Ya. Tapi kalau dikatakan apakah Allah masih bisa berbicara? Pasti masih bisa.
Tetapi yang jadi masalah, apakah telinga kita mampu untuk mendengar secara audible suara Allah? Apakah hati kita cukup bersih untuk bisa mendengar secara jelas, secara clear suara Allah? Dikatakan di dalam Alkitab itu, telinga Allah itu tidak kurang mendengar, tangan Allah itu tidak kurang panjang untuk menolong kita, tetapi yang menghalangi adalah segala dosa. Nah, sebaliknya juga begitu. Allah itu mau bicara kepada kita, tetapi yang menghalangi, ya, kotoran-kotoran di kuping kita itu adalah segala dosa. Hanya orang yang suci hatinya yang bisa melihat Allah, ya kan? Hanya orang yang suci hatinya yang bisa melihat Allah. Di dalam kata yang lain, hanya orang yang suci hatinya yang bisa mendengar suara Allah. Melihat dalam arti bukan melihat secara visual gitu ya, tetapi memahami Allah, mengerti Allah, mengenal Allah dengan benar, ya. Oke, lanjut. Kak Ana, ini ada pertanyaan dari Kak Rutnina. Mungkin Kak Rutnina mau langsung berbicara. Ya, mau tanya, ketaatan dalam konsepnya Abraham ini kan harga mati. Jadi ketika Tuhan memerintahkan, Abraham ini seperti tidak mempertimbangkan apapun, dia langsung pergi aja gitu. Maksudnya dia taat tanpa pertimbangan-pertimbangan gitu ya. Apakah di masa sekarang ketaatan itu nilainya tetap sama? Sementara kalau sekarang itu mesti misalnya ada perintah gitu, kita banyak pertimbangan. Nah, apakah untuk saat ini juga seperti itu ketaatan itu? Tentu setiap zaman itu ada pergumulannya masing-masing, tetapi sebetulnya konsepnya sama. Ya, kayak misalnya tadi Rutnina tuh bilang gini ya, kan Abraham itu tanpa pertimbangan harus taat mutlak gitu ya. Tadi saya kasih contoh, bapaknya Abraham itu Terah. Dia itu sudah punya tujuan, pergi ke Kanaan. Kenapa dia berhenti dan diam di Haran sampai mati? Saya bilang tadi, pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang kita nggak tahu apa. Sampai dia nggak nerusin perjalanan. Tapi Abraham menggantikan dia taat mutlak. Nah, sampai namanya Abraham itu disebut, aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi nama Terah tidak pernah disebut lagi. Nah, memang tuntutan Allah itu selalu sama. Dari zaman ke zaman tuh sama, taat mutlak. Jadi kalau kita mau disebut sebagai anak-anak Abraham karena Abraham adalah bapak orang beriman, atau kita mau disebut anak-anak Allah seperti Yesus Kristus ya, anak tunggal Allah. Kalau kita mau jadi orang beriman, seperti Abraham adalah bapak orang beriman, ya kita pelajari kehidupan Abraham yang beriman. Kalau kita mau disebut anak-anak Allah, kita pelajari bagaimana kehidupan anak tunggal Allah yang Tuhan Yesus yang taat sampai mati. Maka kita layak disebut anak-anak Allah seperti Yesus disebut anak tunggal Bapa. Dikatakan bahwa Yesus adalah yang sulung di antara banyak saudara. Kalau kita mau jadi saudaranya Tuhan Yesus, kita ngikutin. Kalau enggak, berarti kita enggak layak. Nah, berarti kita hidup di luar perjanjian itu. Gitu. Makasih Kak Ana. Iya. Kak Ana izin mengingatkan pertanyaannya Kak Rizky yang tadi ya Kak ya. Ya, saya izin bacakan. Mengingat Roh Kudus hanya diberikan kepada orang Kristen yang sungguh-sungguh untuk mencapai kesempurnaan atau keselamatan. Oke, sebentar, stop dulu. Iya, Roh Kudus hanya diberikan kepada orang Kristen yang sungguh-sungguh mencapai kesempurnaan atau keselamatan, ya, ya, kepada orang-orang yang terpilih. Bahkan di perjanjian lama saja, Roh Kudus tidak tinggal tetap seperti kepada orang-orang percaya. Nah, tetapi jangan salah bahwa firman itu diberikan kepada semua orang, hanya dalam takaran yang berbeda-beda.
Nah, bukan berarti Roh Kudus itu diam kepada orang-orang yang tidak percaya, atau Roh Allah itu diam kepada orang-orang yang tidak percaya. Dia berdiam, dia bisa berdiam bersama-sama dengan orang yang suci hatinya, berjalan bersama-sama. Dia tidak bisa berjalan bersama-sama dengan orang yang tidak suci hatinya, tetapi bukan berarti mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Allah itu kan Esa, ya kan? Firman-Nya, Roh-Nya itu kan Esa, satu pribadi. Nah, orang-orang yang bukan umat pilihan itu hanya diberi benih-benih, tidak diberi kebenaran yang utuh. Orang Kristen diberi kebenaran yang utuh, tapi orang-orang non-Kristen hanya diberi benih-benih. Contoh misalnya ya, contoh di Perjanjian Lama. Kepada bangsa-bangsa Goyim hanya diberi 7 hukum Nuh. Sedikit kan, dikasih kebenaran itu sedikit. Tapi kepada orang Israel diberi 613 hukum. Ya. Lihat kan bedanya kan? Nah, seberapa orang itu menyediakan hatinya, sebegitu juga Roh Kudus bisa bekerja. Seberapa orang itu suci hatinya, sebegitu juga dia bisa dengan jelas mendengar suara Allah. Nah, jadi itu tuh seperti roda ya, Semakin kita suci, semakin kita taat, semakin kita mengenal kebenaran dan melakukannya dan hidup, semakin Roh Kudus itu lebih bekerja dan semakin kita bisa hidup lebih benar lagi. Itu seperti bola salju yang semakin lama semakin besar. Tapi sebaliknya, semakin kita hidup tidak benar, tidak mau taat, ya. Nah, kepada orang-orang di luar umat pilihan hanya diberikan benih-benihnya saja, tidak keseluruhan secara utuh. Jadi bukan berarti Roh Kudus tidak bekerja, Allah tidak bekerja, karena firman pun diberikan. Gitu, ya. Oke, selanjutnya. Kedua, pencobaan yang dialami orang di poin pertama, selain pencobaan di 1 Korintus 10 ayat 13, juga termasuk pencobaan-pencobaan yang mustahil dilewati manusia, kecuali dengan bantuan Roh Kudus. 1 Korintus ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya semua manusia itu sebetulnya di mana saja itu sebetulnya sama aja sih yang dialami. Sebab Allah setia karena itu dia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Untuk orang-orang percaya Tuhan memberikan hikmat. Gitu kan? Tapi apakah orang yang di luar orang Kristen itu tidak punya hikmat? Punya juga, makanya disebutkan tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya semua manusia itu melalui pencobaan yang sama. Sekarang katakan lagi nih, orang Kristen sakit, oke, orang non Kristen juga mengalami sakit. Ada orang Kristen sakit kanker, ada orang non Kristen sakit kanker. Ada orang Kristen yang dihianati, diselingkuhi, ada orang non Kristen yang dihianati, diselingkuhi. Sebetulnya sama aja. Ada orang Kristen yang mengalami kesusahan ekonomi, ada orang non-Kristen yang mengalami kesusahan ekonomi. Jadi kalau dikatakan pencobaan di dalam 1 Korintus 10 itu mustahil dilewati, enggak. Semua manusia bisa, gitu loh. Nah, tentu untuk orang-orang non-Kristen, kalau kita tanya sama Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan hikmat, gitu loh. Hikmat ini sebetulnya cara jalan keluarnya begini nih, gitu loh. Oke, kamu ditindas ya. Gimana caranya? Supaya mendatangkan kebaikan. Kamu diem. Gak usah ngelawan. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau orang dunia, tampar pipi kiri ditonjok kan. Dengan kekuatannya sendiri dia mau melepaskan diri dari persoalan itu. Tapi orang Kristen, kamu tampar pipi kiri ya, berikan pipi kanan. Kamu ngalah. Kenapa? Ini yang mendatangkan kebaikan. Kamu menjadi lemah lembut, kamu menjadi rendah hati, gitu kan? Nah, itu contohnya tuh misalnya sederhananya seperti itu. Jadi sama aja, gitu. Oke, lanjut. Rika? Ketiga, dalam tanda petik Kak, keselamatan, orang di luar Kristen, dalam kurung, sekedar masuk surga, bisa diraih dengan kekuatan orang itu sendiri berdasarkan Taurat dalam dirinya,
dalam kurung tentu tidak melanggar standar moral umum. Sebentar. Tidak ada orang yang diselamatkan dengan kekuatannya sendiri. Tidak ada. Karena Yesus menebus dosa dunia, maka semua orang, termasuk orang di luar Kristen, akan dihakimi. Tanpa Yesus menebus dosa dunia, tanpa penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tidak ada penghakiman alias semua manusia sudah berbuat dosa dan harus mati. Gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya kekuatan sendiri, nggak ada. Semuanya adalah karena anugerah. Nah, tetapi ada orang-orang yang menolak anugerah itu dengan tetap hidup menjadi seteru Allah, melawan segala ketetapan Allah. Gitu. Termasuk orang Kristen dan orang non-Kristen. Apakah dia sudah beragama Kristen ataupun belum beragama Kristen. Banyak orang-orang yang menolak anugerah, bahkan orang Kristen sendiri hidup sebagai seteru salib Kristus. Itu adalah orang-orang yang menolak anugerah. Jadi kita tuh selamat hanya karena anugerah, penebusan Yesus. Tapi harus tetap hidup di dalam perjanjian itu, di dalam anugerah itu. Nah, untuk orang Kristen, untuk hidup di dalam perjanjian itu adalah meneladani Yesus. Untuk orang non-Kristen, untuk hidup di dalam anugerah itu dengan melakukan apa yang dia tahu, standar moral umum itu tadi. Oke, lanjut Trika. Keempat, pencobaan yang dialami orang poin ketiga adalah pencobaan di 1 Korintus 10 ayat 13. Iya, sama, semua manusia sama, mau Kristen mau bukan Kristen, semua manusia sama. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ya pencobaan biasa gitu. Terus? Sekarang pertanyaannya ya Kak, apakah campur tangan Allah pada orang poin 3 di atas hanya sebatas hukum yang universal? Dalam kurung misalnya hukum-hukum alam, sebab akibat, ta'abur tuai, dan lain-lain. Tidak ada intervensi khusus dari Allah atas mereka. Apakah campur tangan Allah pada orang poin 3? Poin 3 ini kan orang yang di luar umat pilihan gitu ya. Sebatas hukum yang universal. Iya, karena mereka pun hanya melakukan hukumnya ya hukum universal. Misalnya hukum Nuh gitu ya. Hukum moral umum itu kan hukum yang universal. Jadi ya Allah juga melakukan hal-hal yang universal kepada mereka. Apakah tidak ada intervensi khusus? Orang yang haus dan lapar, orang yang sungguh-sungguh mencari Allah akan menemukan Allah. Kalau mereka sungguh-sungguh mencari Allah, Allah akan melakukan intervensi khusus kepada mereka. Banyak kok orang-orang yang ketika betul-betul mencari kebenaran, mereka nggak punya akses kepada kekristenan, mereka nggak punya akses kepada kitab Injil. Tapi ada orang-orang yang misalnya orang-orang tertentu, saya bukan dengar sekali 2 kali ya, banyak gitu ya. Dia dapat penglihatan misalnya. Dapat penglihatan didatangi Yesus. Kok bisa tahu ya dia Yesus ya? Dia nggak pernah baca Injil, dia nggak pernah datang ke gereja. Dia datangi misalnya kayak gitu. Nah itu misalnya di dalam kitab Injil. Orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya ini taat pada Taurat. Tapi dia punya kehausan sebetulnya di dalam hatinya. Punya kehausan. Rasanya saya nggak puas nih di sini. Pasti ada sesuatu yang lebih. Dan dia datang tanya sama Yesus. Apa yang harus aku lakukan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Awalnya Yesus jawab dengan standar umum aja. Apa yang ditulis dalam kitab Taurat, lakukan itu. Dia bilang, sudah saya lakukan semuanya. Oke, kalau kamu mau sempurna. Oke, kalau kamu gak puas sampai situ. Dan kamu mau ikut aku, mau next level. Oke, ikut aku. Jual segala milikmu. Serahkan semuanya. Give up semuanya. Dan itu gak bisa buat dia. Karena hartanya itu adalah nyawanya dia. Nah gitu kan. Nyawanya Abraham siapa? Ishak. Dan Tuhan minta itu. Serahkan hartamu yang paling berharga, anakmu. Mau nggak? Mau. Gitu kan. Tapi itu bertahap ya. Nah itu contohnya seperti itu. Jadi intervensi khusus dilakukan Tuhan kepada orang-orang yang khusus. Orang yang haus dan lapar akan kebenaran, pasti Tuhan akan menemukan Tuhan akan membukakan itu. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi orang Kristen pun seperti itu. Kalau misalnya kita jadi orang Kristen mediokritas, seperti Tera, udahlah cukuplah sampai sini. Nggak apa-apa, terserah.
Tuhan nggak maksa kok. Ya udah, kamu cukup di situ-situ aja ya udah. Tapi kalau kita nggak mau jadi orang Kristen yang mediokritas, nggak mau jadi orang Kristen yang tengah-tengah. Saya mau sungguh-sungguh merelakan segalanya buat Tuhan, karena Tuhan sudah merelakan segalanya buat saya. Saya mau, ya. Maka Tuhan pun akan melakukan intervensi kepada kita, diberi kekuatan, diberi Roh Kudus, diberi pimpinan dan lain sebagainya. Oke, saya kira sudah ya Rika ya. Sudah Kak, sudah habis pertanyaan-pertanyaannya. Baik, kalau gitu, terima Terima kasih. kasih Pak Yohan. Terima kasih teman-teman semua yang Terima kasih Kak Ana, sampai Tuhan ketemu berkati. lagi. Tuhan